Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di IG Live Kreologi bersama saya Ika Yanti. Eh, di Duanyam. Eh, oh ya, ini sudah mau gabung nih malam ini. Jadi, hai Mas Danang, selamat malam. Selamat malam Mbak Ika, apa kabar? Sehat-sehat Mbak? Baik Mas. Alhamdulillah. Mas Danang apa kabar? Kabar baik, sehat-sehat semua. Oke, um, Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas Danang, terkait bagaimana sih pengelolaan dari inventory atau stok, baik itu material atau produk jadi di UMKM. Nah, sebelumnya nih kita menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya. Saya Ika Yanti, di Duanyam perannya banyak bantu di operation, mulai dari persiapan pra-produksi sampai ketika produk tersebut dikirim ke klien. Nah, di sini sudah ada guru saya, Mas Danang. Silakan Mas Danang memperkenalkan diri. oh ya, halo rekan-rekan semua. Saya Danang Surawilopo. Saya di Duanyam sebagai manajer supply chain. Banyak uh, berhubungan dengan rantai pasok dari hulu sampai ke hilir, aktivitas produksi dan Duanyam. Itu mungkin Oke, dari saya terima mereka. kasih Mas Danang. Ya, oke. Nah, kita mau sambil saya coba ketik ya ini untuk judul kita di hari ini agar teman-teman juga tahu kita mau bahas apa saja sih malam ini. Oke. Oke, nah jadi ceritanya nih malam Um, ini nih kita mau banyak berdiskusi tentang apa ya Mbak Ika untuk tema yang akan kita bicarakan. Oke, ya. Jadi malam ini kita akan banyak nih Mas diskusi tentang bagaimana sih pengelolaan persediaan baik itu bahan baku maupun produk jadi di UMKM. Kita bisa sharing dari Duanyam sendiri tuh seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke Hmm. bagian-bagian yang kita akan sharing, saya mau perkenalan dulu ya Mas ya untuk Duanyam itu apa sih gitu. Jadi Duanyam itu kita adalah wirausaha sosial yang kita bergerak di bidang produksi sampai distribusi anyaman dari seluruh Indonesia. Awalnya kita berpusat di Nusa Tenggara Timur dan sekarang kita sudah ada di berbagai daerah, ada di Papua, ada di Kalimantan. Nah, kemudian selama Duanyam berdiri nih, Mas Danang, kita tuh banyak banget kayak ditanya, Duanyam sharing dong pengalamannya, terus kita mau dong sesi yang misalnya tanya-tanya tentang bagaimana selama ini Duanyam berjalan, hal-hal yang dihadapi, yang bisa kita bagikan kepada teman-teman UMKM yang lain. Oleh karenanya, dari Duanyam, kita ingin nih membentuk suatu komunitas untuk UMKM Kria yang dimana kita bisa saling sharing. Nah, dibentuklah ini suatu jaringan yang kita sebut sebagai Kreologi. Terus di hari ini, di Kreologi malam ini kita akan bahas tentang pengelolaan persediaan nih, Mas Danang. Nah, kalau dari Mas Danang sendiri nih, dari pengalaman Mas Danang di Duanya maupun pengalaman Mas Danang uh, di kancah perinventorian atau Mhm. persediaan nih. Nah, boleh nggak Mas dijelaskan nih kayak seperti apa sih Mas sebenarnya persediaan itu? Apa sih hal-hal yang kita perlu pahami tentang persediaan? Oke, wah terima kasih mereka. Ya, jadi memang hari ini kita akan banyak ngobrol ya terkait persediaan. Sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin secara dasar sih sebenarnya persediaan itu secara general adalah bahan atau barang
yang disimpan ya, baik yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu di sebuah perusahaan. Itu sebuah general ya, general pengertiannya gitu. Karena setiap perusahaan memang pada umumnya pasti memiliki persediaan. Nah, yang menariknya persediaan ini tuh kalau dari sudut pandang pengelolaan finansial itu bisa dilihat sebagai beban ya, karena mungkin ada ada sebuah risiko di situ, tapi juga sebagai kekayaan atau aset. Nah, aset ini bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai atau lain-lainnya. Jadi ada dua sudut pandang terhadap persediaan, tapi pada dasarnya persediaan itu adalah bahan atau barang gitu kan. Nah, kalau kita bicara dalam konteks UMKM Kria, di sini berarti kita berbicara mengenai bahan baku dari sebuah produk Kria gitu ya. Mungkin bisa jadi persediaan ini adalah dalam konteks dua anyam itu berarti pucuk daun lontar, atau mungkin dari teman-teman lain Kria lain ada bahan baku sebagai bambu gitu, atau kain batik gitu ya, atau produk bahan-bahan upcycle lainnya gitu, seperti mungkin spanduk bekas atau plastik atau kertas recycle. Nah, tapi persediaan ini tidak hanya bahan baku ya, kita juga bicara mengenai produk jadi gitu kan. Nah, dalam hal ini persediaan berarti hasil akhir dari produksi. Nah, itu juga kita kategorikan sebagai persediaan. Jadi seperti itu mungkin bayangannya, konsep apa sih yang mau kita bahas malam ini gitu. Nah, mungkin Mbak Ika sendiri yang memang sudah cukup lama juga ya mengelola persediaan di Duanyam gitu, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tadi Mbak, apa sih sebenarnya contoh persediaan yang disebut bahan baku gitu ya, terus persediaan yang jadi produk jadi itu, dan perbedaannya soal apa sih sebenarnya gitu dari persediaan itu. Silakan mungkin Mbak Ika bisa bantu jelaskan. Oke, terima kasih Mas Danang. Nah, ya, jadi kalau dari tadi yang disampaikan sekilas dari Mas Danang ada 3 jenis ya. Yang pertama mulai dari bahan baku mentah atau raw material. Kalau misalnya di Duanyam itu kita yang lebih banyak pusat persediaannya itu adalah dari Flores. Misalnya itu anyaman lontar, maka yang jadi gudang atau persediaan kita ini adalah material atau material daun besar yang ada di Flores. Jadi banyak material yang kita miliki di sana, ada berapa banyak pucuk ya kalau di Duanyam kita menyebutkannya. Jadi karena material kita adalah dari pucuk daun lontar, maka artinya berapa banyak pucuk material yang kita miliki, pengelolaannya seperti itu, mulai dari data produk-produknya yang masuk, yang keluar, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah produk setengah jadi atau kita sebutnya sebagai semi finished good. Kalau di Duanyam itu, jadi kita kan ada beberapa base ya Mas. Misalnya kalau yang anyaman di Flores atau di NTT, atau misalnya anyaman turun yang di Kalimantan gitu. Proses penganyamannya itu ada di daerah. Kemudian produk-produk tersebut diolah menjadi produk setengah jadi. Seperti misalnya lembaran-lembaran anyaman. Nah, itu yang dikirim ke Jakarta dan itu akan kita olah menjadi produk-produk yang kita kembangkan menjadi produk siap jual. Misalnya kalau di Duanyam kita ada produk tas, dompet, kemudian agenda cover, hal-hal yang seperti itu. Jadi lembaran-lembaran anyaman inilah yang kita sebut sebagai persediaan semi finished good gitu. Nah, barang lembaran anyaman ini yang akan kita proses produksi lagi menjadi barang-barang yang lain. Kemudian yang ketiga adalah persediaan finished good atau barang yang sudah siap untuk kita jual. Misalnya tadi dari lembaran anyaman sudah kita
proses lagi, misalnya dijahit dengan kulit, kemudian kita jual menjadi produknya agenda cover atau laptop sleeve atau laptop bag seperti itu. Itu yang kemudian di Duanyam kita menyebutnya sebagai inventory barang jadi atau barang siap jual. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di bahan baku tadi ada bahan material anyamannya itu yang di Flores. Kalau yang di Jakarta berarti bahan pengelolaan material bahan-bahan apa aja nih yang bakal disatukan atau dipadu-padankan dengan anyaman kita. Misalnya materialnya adalah kulit atau kain, nah berarti kalau untuk anyam sendiri kita jenis materialnya ada dua jenis itu. Ada jenis yang untuk menganyamnya sendiri, ada yang jenis material yang untuk value added prosesnya. Kemudian persediaan apa setengah jadinya dan barang jadi, kurang lebih seperti itu Mas Danang ya kalau di Duanyam. Nah kalau menurut Mas Danang sendiri nih apa namanya kayak apa sih hubungan dari setiap gudang-gudang ini Mas atau setiap persediaan ini Mas? Iya, uh, menarik sekali Mbak Ika. Jadi memang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ika bahwa kalau kita bicara konsep persediaan itu ada 3 tipe ya kalau dalam Duanyam sendiri, dan mungkin di UMKM Kria lainnya juga pun akan ada tipe yang serupa ya. Jadi bahan baku, bahan mentahnya, lalu bahan semi finish yang mungkin akan dijadikan produk terapan, serta produk jadi. Nah, kalau ditanya apa sih sebenarnya hubungannya antara 3 material yang berbeda ini? Nah, hubungannya adalah 3 material ini saling melengkapi satu sama lain. Dikala kita akan membuat sebuah perencanaan produksi, kita perlu memperhatikan bahan baku yang kita miliki. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kita berusaha untuk mengelola berapa sih bahan baku yang harus kita miliki, itu pun harus disesuaikan dengan rencana produksi atau pipeline produksi yang dimiliki. Nah, lalu apa yang disebut semi-finish? Nah, semi-finish ini sebenarnya kan posisinya dia barang yang setengah jadi, yang ini mungkin bisa dijadikan suatu produk terapan atau sebagai suatu produk pelengkap yang kira-kira mungkin jika dibutuhkan produksi dalam saat, nah kita ada produk yang mungkin tidak memulai dari awal. Nah, cuman ini berlaku hanya untuk produk yang bersifat produk terapannya sebagai produk mode ya, atau produk style kalau di Duanyam. Namun kalau untuk produk-produk yang sifatnya living atau keranjang, dia akan diproduksi dari awal hingga akhir itu dalam satu tahapan. Jadi tidak dalam sifat semi-finish. Jadi semi-finish ini bisa menjadi penyeimbang apabila ada sebuah kebutuhan produksi dalam waktu singkat, terutama di produk-produk style. Jadi mungkin relasinya saling melengkapi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, maka dari itu memang kalau kita bicara pengelolaan persediaan, kita tidak bisa hanya membuat suatu tahap pengelolaan pengawasan atau kontrol pada satu tipe material saja. Tetapi 3 material ini harus dipantau dengan baik di dalam satu sistem yang saling terintegrasi satu sama lain. Nah, mungkin seperti itu Mbak Ika, kalau hubungan antara ketiganya. Nah, kalau kita mau berbagi praktik lah gitu ya, cerita mengenai bagaimana sih Duanyam ini sebagai salah satu yang bergerak di bidang kria dapat menyeimbangkan ketiga hal ini tadi, pengelolaannya. Mungkin Mbak Ika bisa coba sharing, karena Mbak Ika kan banyak mengelola pesanan yang masuk terhadap produk ya, produk yang dimiliki oleh Duanyam, baik dari channel B2C ya, retail, dan juga channel B2B yang memang bisnis to bisnis. Nah, mungkin Mbak Ika bisa coba share ke teman-teman bagaimana sih cara kita persediaan yang berhubungan dengan
produk jadi. Nah, gitu. Untuk tadi tujuannya menerima orderan-orderan yang mungkin masuk. Silakan Mbak Ika. Ya, terima kasih Mas Danang. Jadi kalau di Duanyam sendiri ya, kita tuh berangkat dari pengalaman yang uh, kayak gini. Kita waktu kita kan kadang ada order-order yang itu sudah bisa kita prediksi gitu ya Mas Danang ya. Tapi ternyata kadang ada order atau project yang kadang itu kita nggak bisa prediksi nih. Atau misalnya kita bisa prediksi, tapi dari prediksi itu ternyata kita belum ada persiapan apa-apa karena belum pasti itu jadi atau enggak kayak gitu. Nah, ini tuh sedikit banyak seperti yang Mas Danang sampaikan tadi sih, kayak pertanyaan ya, inventory ini tuh beban atau inventory ini tuh justru persediaan ini tuh jadi beban untuk kita atau justru persediaan ini tuh bisa memberikan kemudahan atau tabungan untuk kita ketika menjalankan sebuah bisnis. Nah, untuk di Duanyam sendiri dulu cukup sering ya kita ada order, kemudian ternyata karena waktunya mepet, terus kita masih butuh proses untuk produksinya, sehingga kita kesulitan nggak bisa memenuhi order karena timeline-nya nggak cukup untuk produksi. Nah, dari situlah kemudian Duanyam kita mencoba sebuah cara baru yang itu adalah kita bikin semacam made to stock, sistem made to stock. Jadi kita memproduksi barang tapi itu menjadi stok Duanyam. Nah, sehingga barang-barang ini adalah barang-barang yang siap jual, tapi nanti misalnya masih akan tetap bisa ditambahkan jika ada customisasi, misalnya label dari klien, atau misalnya logo klien yang akan ditambahkan di produk itu. Atau misalnya packagingnya mau dibuat seperti apa sesuai permintaan klien. Nah, jadi ini adalah produk-produk yang sudah siap untuk dijual untuk memudahkan Duanyam ketika ada pembelian dalam waktu timeline yang mepet, maka kita masih bisa memenuhi order itu dengan produk-produk yang sudah ada di kita. Jadi itu adalah salah satu kemudahan yang diberikan ketika kita memiliki sebuah persediaan barang, terutama barang siap jual. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengelolanya? Yang pertama, kayak apa ya? Konsepnya lebih ke kita tahu bahwa visibility produk itu penting, sehingga ketika misalnya kita bekerja di Duanyam, kita mau jualan produk, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dari sales ketika mereka mau menjual produk? Yang pertama adalah data. Produk kita ada berapa? Oke, jadi Terus data ya Mbak Ika? yang ready apa aja? Iya, betul. Karena kan teman-teman sales atau teman-teman BD yang mereka akan menjual produk kita, bisa jadi mereka punya katalog nih produk-produk apa aja yang kita ready stock atau mana produk yang perlu produksi kembali. Tapi setidaknya mereka kan nggak bisa bawa semua barang kita ke klien, tapi mereka bisa memberikan data ke klien bahwa ini produk kita yang ready, sehingga mereka perlu memegang data produk kita yang ready apa aja sih dan berapa banyak, seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu mengelolanya, seperti ada sistem bagaimana agar data ini kita selalu cocok. Kita selalu ada waktu tertentu yang kita perlu disiplin untuk mencatat atau melakukan pencatatan terhadap keluar masuk produk kita. Kemudian ada waktu-waktu tertentu yang kalau di doanya misalnya kita ada opnam atau penghitungan produk yang itu reguler dilakukan. Misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, sehingga produk fisik dengan data kita bisa selalu sama atau selalu sinkron, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang persediaan dan project atau pembelian, maka di sini kita perlu ada sistem alignment atau penyelarasan ya antara kalau di Anyam kita ada
bagian produksi, kemudian ada bagian dari sales atau penjualan, dan ada bagian dari yang operation, yang bagaimana memproses produk itu bisa dikirim kepada klien. Nah, di tiga hal ini kita perlu sinkron nih, kita perlu selaras berjalannya dari yang produksi, berapa banyak produk yang akan dibuat menjadi kita, ataupun produk yang akan ditambahkan produksi ketika ada project, kemudian dari sales atau BD-nya yang akan membantu kita untuk memberikan informasi penjualannya yang akan dibeli berapa banyak. Plus dari segi operation kita perlu melihat nih, oke, kalau ada pembelian sekian, stok kita ada berapa. Maka apakah itu sudah cukup dengan stok yang kita miliki atau kita perlu nih produksi lagi. Nah, dari situlah kita nanti bisa melihat ketika ternyata kita perlu produksi lagi, ada hal-hal yang perlu kita cek, yaitu dari segi material dan semi finish good-nya. Nah, mungkin dari Mas Senang nih, kayak bisa. Nah, menarik ya Mbak. Jadi tadi kalau bisa disimpulkan kalau pengelolaan produk yang dilakukan oleh Duanyam untuk bagaimana sih caranya kita bisa memenuhi pesanan yang masuk, itu satu, kita punya yang namanya made to order ya. Jadi ada beberapa produk yang memang sudah dipersiapkan. Dipersiapkannya ini mungkin bisa berdasarkan sebuah forecasting gitu ya, atau mungkin sebuah analisa dari historis yang terjadi, sehingga kita bisa menyiapkan produk made to order ya untuk memenuhi konsumen. Dan di sisi lain juga salah satunya melalui administrasi yang baik ya, jadi dengan administrasi yang baik itu bisa memastikan visibility produk, sehingga ketika teman-teman dari bertemu dengan calon pembeli, itu datanya sinkron ya, antara data yang dimiliki oleh mereka dengan aktual data yang dimiliki oleh Duanyam gitu ya. Yang terakhir tadi kalau mau ngerekap dari sekian aktivitas alignment antara teman-teman penjualan, bagian operasional, dan juga produksi, itu saling melengkapi gitu, terutama terkait konteks visibility dari produk itu tadi, gitu ya Mbak Ika ya, kesimpulannya. Lalu tadi kalau kita bicara ada kebutuhan produksi gitu kan. Nah, bagaimana sih cara untuk memastikan bahan bakunya gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena kalau kita bicara bahan baku di Duanyam itu mungkin ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, bahan baku yang bahan mentah, yang memang itu ada di Flores atau ada di Kalimantan. Tapi ada juga bahan baku pelengkap, seperti material yang kita tadi kain ya, atau mungkin kulit gitu, yang itu bisa melengkapi salah satu produk stylenya Duanyam. Nah, kalau kita bicara bahan baku yang natural, yang memang dari Flores, pengelolaan pertama jelas kita bikin pemetaan. Jadi kita punya yang namanya sebuah pemetaan area bahan baku, kapasitas bahan baku di area tersebut, masa panennya kapan. Nah, jadi karena memang secara prinsip pohon lontar ini mempunyai waktu tertentu yang baik untuk panen. Jadi tidak bisa selama 1 tahun panen terus-menerus. Jadi itu ya konsep, ibaratnya kayak konsep panen lestari itu diterapkan sama Duanyam. Nah, dengan perhitungan itu kita bisa pemetaan kapasitas. Kita punya berapa sih sebenarnya bahan baku yang bisa mensupport proses produksi gitu. Nah, begitupun dengan yang ada di Jakarta, kita juga punya beberapa material, mungkin ada beberapa material khusus yang itu sifatnya agak unik atau jarang, itu kita punya stok buffer yang lebih gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan, kita punya produk itu dan punya material itu, dan itu bisa digunakan untuk produksi. Nah, bagaimana pengelolaannya secara praktisnya sama dengan apa yang dilakukan dengan produk tadi gitu. Jadi ada pencatatan, administrasinya seperti apa begitu. Lalu pengecekan secara fisik dengan data itu
sebuah pakem yang memang dilakukan gitu kan. Dan yang jelas itu semua harus diimbangi dengan pemetaan terhadap bahan baku gitu, atau pemetaan terhadap supplier. Jadi kita tahu nih kalau misalnya memang kita butuh untuk menyediakan bahan baku bagi kebutuhan produksi, kita sudah punya supplier mana saja kira-kira yang bisa memberikan support ya kepada duanyam untuk aktivitas produksi. Nah, ini tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana sih duanyam mengelola produk dan bahan baku gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau kirimkan atau menanyakan pertanyaan, silakan bisa dikirim di komen, di komentar. Mungkin kalau tadi udah ada yang masuk, nanti kita bisa jawab. Silakan kali Mbak Ika, ada yang sudah masuk mungkin pertanyaan dari teman-teman hari ini? Ya, kalau ada nih. Ya? Ada pertanyaan dari Hanokera. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya agar disiplin mengisi form atau patuh pada sistem. Nah, karena kan kalau inventory atau persediaan itu ya poinnya disiplin, terus ada sistem atau ada standar prosedur yang harus dilakukan. Gimana nih? Tenang. Menarik sih. Sebelum kita coba jawab dulu, karena kita juga punya beberapa studi kasus yang mau kita bahas sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara gimana sih biar disiplin, ya jelas yang pertama harus ada aturan ya, aturan main, punya standard of procedure yang memang itu menjadi sebuah pegangan sehari-hari dalam beraktivitas, baik itu di gudang penyimpanan bahan baku utama, material pelengkap dan lain-lainnya. Namun SOP itu tidak akan menjadi suatu hal yang valid apabila pelaksana atau yang melakukan operasional sehari-hari tidak memahami konsep inventory itu seperti apa. Nah, jadi memang salah satu hal yang paling utama bagi kita di UMKM untuk memastikan gimana sih kita bisa disiplin dan gimana sih kita bisa patuh terhadap administrasi pencatatan. Kita semua harus paham dulu apa sih inventory gitu. Persediaan ini beban ya akan menjadi beban kalau misalnya memang tidak kelola dengan baik gitu. Tapi dia juga bisa menjadi sebuah aset kalau kita kelola dengan baik. Itu nanti bisa membantu kita produksi lebih mudah, bisa membantu kita berjualan lebih mudah gitu. Jadi memahami apa sih konsepsi inventory ini gitu. Dengan pemahaman itu kita akan semakin tertib ya mungkin, dan makin tertib menjalankan administrasi. Mungkin itu sih kalau dari saya, Mbak Ika. Nah, ada pertanyaan lain tidak, Mbak? Kalau tidak, kita masuk ke studi kasus mungkin ya. Boleh. Kita sambil masuk ke studi kasus ya. Jadi studi kasusnya ini juga pertanyaan yang muncul dari teman-teman nih yang selama ini ikut gabung nih di IG Live-nya Duanyam, atau ikut gabung di komunitasnya Kreologi, atau IG Live-nya Kreologi, dan ada pertanyaan-pertanyaan muncul yang diusulkan untuk menjadi tema-tema di IG Live selanjutnya. Nah, beberapa pertanyaannya nih, Mas. Yang pertama kayak bagaimana pernah ada order nih, Mas Danang, tapi ternyata kita nggak bisa nih memenuhi kapasitas produksinya. Nah, jadi kalau dari sini nih, kalau tadi dibahas dari yang kita bahas sebelumnya, kayak berarti inventory ini tuh bisa membantu kita, terutama inventory baik itu. Ada 3 tadi ya, ada bahan baku atau bahan baku mentah, ada semi finished good atau bahan setengah jadi, sama yang ketiga adalah barang jadi. Ini ketiganya bisa membantu kita untuk mempercepat dari proses persiapan atau proses produksi ketika kita ada order, atau ketika kapasitas internal kita overload. Nah, berarti kita perlu ada nih ya Mas ya, kayak semacam mitra atau vendor yang itu
bisa membantu kita untuk mempercepat dari proses produksi itu sendiri. Kalau dari Mas Danang sendiri nih ada tambahan nggak atau ada komentar lain nggak dari kasus ini? Menarik sih Mbak Ika, tapi memang ini sebuah isu yang pasti akan ketemu terus ya di dalam inventory gitu. Karena ya salah satu hal utama kalau kita mengolah inventory itu kita harus berteman baik dengan yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu akan selalu ada. Nah, salah satu cara untuk mengelola ketidakpastian dalam inventory kayak tadi ada order gitu tapi ternyata ada shortage barang produknya nggak ada. Nah berarti mungkin kita harus mereview kembali ya, kita harus merefleksikan kembali, mencari akar permasalahan utamanya gitu. Ketika order masuk barang tidak ada ini, apakah memang satu kita belum punya yang namanya perencanaan atau misalnya perhitungan forecasting, berarti kayak berapa sih kira-kira produk yang diharapkan kita jual gitu. Jadi setidaknya kalau sudah ada perencanaan tersebut, kita bisa memberikan sebuah timeline. Kita akan siap produksi kepada konsumen. Kita bisa memberikan, cuman kita butuh waktu berapa dengan timeline tertentu ya gitu ya. Jadi itu bisa dipenuhi tapi harus negosiasi lagi ya dengan klien gitu. Nah, kalau memang kita bisa memandang tadi inventory sebagai sebuah investasi dan kita punya perhitungan peramalan yang cukup baik gitu. Ya peramalan tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita bisa untuk berinvestasi sedikit, punya made to order, mungkin itu akan sedikit membantu untuk merespon order itu tadi gitu Mbak. Nah tapi balik lagi ya ke ke akar masalahnya, ini kenapa nih order nggak ada. Satu bisa saja sebenarnya order itu bisa kita produksi tapi kita nggak punya bahan baku. Nah benar, jadi mungkin kendalanya bukan karena barangnya nggak ada tapi bahan bakunya yang tidak ada. Berarti solusi dari hal tersebut kita harus punya satu kerangka kerjasama atau pemetaan dengan supplier bahan baku yang baik. Jadi seandainya ada kebutuhan, kita sudah tahu menghubungi yang mana. Itu kalau akarnya di situ. Nah yang terakhir, bisa jadi akarnya adalah kita punya bahan baku, ya, kita tahu punya timeline buat produksi, tapi kita tidak punya kapasitas ternyata kapasitas untuk produksi kita tidak mampu. Nah berarti kan ini butuh pemetaan kapasitas produksi. Nah, kalau misalnya kita punya pemetaan, kita tahu jika ada sebuah order yang memang over limit dari kapasitas tersebut, kemana kita akan mencari mitra untuk membantu kita memproduksi orderan tersebut, begitu. Karena di dalam konsep rantai pasok kita tidak bisa lepas dari yang namanya kemitraan. Kemitraan ini adalah kita kerja bersama untuk mencapai goal yang sama gitu ya. Ya salah satunya hasil produksi untuk mencapai order. Itu mungkin Mbak kalau untuk hal kendala seperti yang tadi disampaikan. Nah, iya, kalau boleh Mbak, kadang juga ada sebuah situasi nih Mbak Ika, gimana kalau misalnya permasalahannya itu kita mau produksi nih Mbak gitu. Tapi satu, bahan bakunya ternyata beragam yang ada gitu. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, padahal mungkin kita punya kapasitas produksi gitu, tapi karena bahan bakunya terang, kayak contohnya mungkin ada teman-teman dari kerajinan kriya yang menggunakan upcycle produk ya, upcycle material ya gitu, kayak mungkin plastik recycle atau misalnya dari kertas yang warnanya beda-beda gitu, atau teman-teman kriya yang punya fokus di batik dan tenun yang memang beragam gitu kan. Nah itu gimana tuh Mbak kalau untuk kondisi seperti itu? Mungkin Mbak Ika ada pengalaman bisa di-share ke teman-teman. Ya, terima kasih Mas Danang. Oke, ya kalau kita balik lagi ke konsep yang tentang persediaan tadi ya Mas ya, kayak persediaan itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang satu kayak memang dia akan menjadi
semacam beban inventory atau aset yang ibarat kata berhenti karena dia menunggu untuk diproses gitu kan ya. Kemudian dia juga bisa menjadi sesuatu yang muncul sebagai bantuan karena kita sudah melakukan investasi di persediaan itu. Nah, kalau dari Duanyam sendiri, dulu kita pernah punya pengalaman yang kalau kita bicara anyaman, kan ini daun ya, dan daun itu tuh kadang kita juga nggak bisa apa ya, kayak mengontrol daun ini tuh akan menjadi seperti apa. Kalau di Flores, untuk daun lontar itu kita punya daun dengan warna yang beragam. Misalnya daun yang dipetik pada musim hujan bisa jadi warnanya akan berbeda nih dengan daun yang dipetik di musim kemarau. Atau daun yang dipetik di daerah daratan mungkin akan bisa jadi berbeda warnanya dengan daun yang dipetik di daerah eh, pesisir pantai atau di pulau. Nah, hal-hal yang kayak gitu sehingga itu sempat menjadi salah satu isu di klien kayak saya maunya anyamannya yang warnanya putih bersih seperti ini atau mungkin ada klien yang saya lebih suka yang warnanya kecoklatan karena ini lebih terlihat apa ya lebih terlihat seperti asli hal-hal yang seperti itu. Nah oleh karenanya dari Duanyam karena belajar seperti itu, ada permintaan dari klien seperti itu, maka kita membuat semacam kayak range warna gitu Mas. Kayak itu yang akan jadi pedoman kita. Warna seperti apa sih yang akan dipakai untuk Duanyam. Nah, hal ini tuh menjadi satu untuk bekal kita secara internal, kayak misalnya memang ada order yang itu kebutuhannya adalah spesifik warna tertentu, maka kita akan bisa mensortir material mana yang keluar untuk memenuhi order itu. Nah, di sisi lain, hal ini juga menjadi pegangan kita untuk eksternal. Ketika kita datang ke klien meeting atau misalnya ada klien yang membutuhkan produk-produk kita udah bisa mention nih di awal bahwa uh, range warna kita akan dari sekian sampai sekian. Ini bukanlah produk reject, tapi karena ini memang adalah produk alam. Kalau Duanyam kan karena kita anyaman daun, maka ini menjadi ciri khas kita ya, bahwa ini bahan natural, sehingga itu di luar kontrol kita untuk bisa memproses itu, maka ini yang perlu ditoleransi oleh klien, atau ini yang sudah menjadi kesepakatan di awal bahwa warnanya akan menjadi pilihannya seperti ini dan itu bukan sebagai suatu bentuk produk yang reject atau produk yang salah seperti itu. Nah dari sini agar kita juga bisa memproses ya next step-nya atau tahap selanjutnya untuk internal kita di Duanyam kalau mau produksi agar material yang terpakai tidak salah atau tetap ada koridor-koridornya. Di eksternal kita juga bisa membatasi bahwa uh, karena ini adalah salah satu bentuk uniknya kita, maka klien juga perlu diedukasi bahwa ini adalah bagian dari keunikan produk kita seperti itu. Nah, mungkin kalau dari case teman-teman yang tadi yang bahwa misalnya produksinya adalah daur ulang, terus materialnya beragam, jadi agak susah untuk misalnya saat ini produk daur ulangnya yang diterima seperti ini. Nanti ke depannya produk daur ulangnya ternyata pada saat itu warnanya berbeda. Nah, hal-hal seperti itu berarti kayak mungkin bisa dilakukan tadi ya, kayak menginventarisir nih. Kalau tadi di produksi kita ada ramalan berapa banyak produk yang akan kita pakai. Nah, di sini kita bisa melakukan research atau penelitian untuk meramalkan kira-kira kalau bahan material kita ini tuh kalau bahan material saya adalah plastik bekas atau kertas bekas nih atau misalnya kain perca batik. Nah, kain perca batik seperti apa ya yang nantinya tuh bisa saya pakai atau kita bisa lihat kayak trennya nanti batik yang akan sering dipakai seperti ini deh sehingga potongan-potongan kainnya yang saya bisa dapat yang seperti ini. Nah, itu tuh bisa menjadi penelitian yang bisa menjadi ramalan kita plus pegangan kita. Nantinya ketika kita dapat
material, maka kita juga udah bisa sortir nih material apa yang itu mau kita simpan. Karena kita juga perlu melihat bahwa material tadi juga bisa menjadi eh, beban inventory atau beban di kita, karena kita ada investasi nih di situ, agar kita juga nggak em, apa ya, melepaskan investasi kita untuk hal-hal yang mungkin penggunaannya masih belum dibutuhkan gitu, Mas Danang. Mungkin seperti itu ya. Wah, Mas Danang ada ya komentar menarik lain nggak? sekali. Iya, menarik sekali Mbak Ika. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara pengalaman 2 jam dan mungkin juga bisa di-share ke teman-teman pelaku Iya. pria lainnya adalah ketika kita terbentur dengan sebuah bahan baku yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Hmm. oleh konsumen, mungkin untuk jangka pendeknya kita harus negosiasi apakah bisa menerima atau tidak. Tapi jangka panjangnya menarik, Ya. berarti kita harus lebih berefleksi diri ya, dalam artian kita berarti harus ngeriset lebih banyak. Kira-kira bahan baku yang ada di luar itu seperti apa, range-nya gitu ya. Kalau kita bicara Ya, mengenai ya. tadi contohnya adalah barang-barang upcycle, kira-kira ada perca batik itu warna apa saja, gelap, terang misalnya gitu ya, atau mau warna putih atau coklat. Jadi itu semua sudah diriset dari awal dan kita jadi lebih paham material seperti apa sih kira-kira yang nanti bisa masuk ke dalam produk yang kita sedang kembangkan. Nah, kalau tadi Mbak Ika sempat bicara konsep alignment, nah hal ini harus masuk di dalam yang tadi namanya alignment. Jadi dari sisi bahan baku gitu, ada sebuah tren ya atau ada sebuah pilihan yang mungkin itu muncul di lapangan ya. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam alignment tadi antara operasional produksi dan juga teman-teman business development agar business development juga bisa memasukkannya ke dalam katalog bahwa ada sebuah range yang mungkin muncul dari Ya. sebuah produk yang sedang dikembangkan atau produk yang dimiliki oleh duanyam atau oleh pelaku pria. Gitu sih Ya. Mbak Ika mungkin ya. Nah, Hmm. ini menarik banget nih Mbak. Nah, tidak terasa ya sudah cukup banyak tadi kita berbagi case study. Mungkin satu poin Ya. menarik mungkin Mbak Ika kalau kita bicara persediaan ini satu sisi kita adalah sebagai pelaku bisnis tidak hanya bicara hanya bahan baku dan juga produk. Mungkin ada satu hal yang kadang kita lupakan, Mbak Ika, yaitu persediaan pelengkap. Pelengkap ini seperti misalnya packaging. Nah, atau misalnya seperti Oh, ya. pelapis Betul, untuk betul. packaging, kotak packaging. Nah, itu semua itu memang seperti hal yang kecil atau hal yang mungkin sepele, tapi itu harus tetap kita kuantifikasi gitu karena itu satu sisi ya aset. Yang kedua adalah kalau kita tahu secara visibility jumlahnya berapa, itu membantu kita dalam proses operasional sehari-hari. Kita tahu kapan kita Ya. harus pesan kardus gitu ya kalau misalnya kardusnya habis atau tidak. Nah, kadang hal-hal kecil ini suka terlewat gitu oleh kita sebagai Ya. Ya. pelaku Ya. kria gitu karena kita terlalu fokusnya dengan produk bahan baku gitu tapi kita lupa ada hal lain yang Jual. itu dibutuhkan, betul, itu dibutuhkan untuk melakukan penjualan kepada konsumen. Nah, Ya. mungkin itu Mbak Ika. Nah, dari tadi semua kita bicara beberapa poin-poin persediaan. Mungkin Mbak Ika bisa bantu untuk simpulkan beberapa poin, Mbak, terkait gimana sih sebenarnya kiat-kiat kalau kita mau mengelola persediaan baik bahan baku, produk atau packaging agar operasional, produksi dan penjualan berjalan dengan baik. Mungkin Mbak Ika bisa wrap up, Mbak. Silahkan. Ya. Um, Oke. Jadi buat teman-teman yang baru gabung atau yang masih stay dari yang tadi awal kita live, jadi ada beberapa hal ya yang menjadi poin-poin terkait persediaan atau inventory ini. Nah, yang pertama adalah pentingnya kita melakukan pencatatan. Mau kita jenis UKM seperti apapun, pencatatan itu menjadi poin yang sangat penting untuk kita lakukan, mau bentuknya seperti apapun, mau itu dicatat secara manual atau misalnya kita punya pencatatan yang lebih
lebih terorganisir atau lebih terhubung dengan hal-hal yang lain misalnya, tapi minimal kita perlu melakukan suatu pencatatan keluar masuk produk, produk stok atau persediaan yang sedang kita miliki itu apa saja, agar jangan sampai kita merasa bahwa kok kayaknya kita jalanin bisnis kita nggak punya apa-apa ya. Jangan salah bahwa material-material, terus bahan setengah jadi, barang-barang yang kita miliki itu adalah bagian dari aset dan kekayaan kita. Kemudian yang kedua adalah ketika kita merasa kita perlu ini ya, perlu menggali kembali kayak karena setiap UMKM pasti ciri khasnya beda, terus kebutuhannya berbeda. Yang perlu kita lakukan adalah kita menggali lagi nih. Oke, saya UMKM di bidang ini dan kebutuhan saya sudah di mana ya? Saat ini kebutuhan saya apa ya terkait produksi, terkait persediaan, terkait jalannya bisnis saya saat ini, sehingga dari situ saya sudah bisa melihat nih yang pertama dari kebutuhannya, terus yang kedua dari saya udah mampu atau belum ya. Di saat seperti ini saya ada di UMKM yang kemampuannya seperti apa ya, apakah saya masih bisa dengan proses pencatatan manual ini atau saya sudah butuh sistem yang lebih kompleks atau sistem yang lebih besar lagi, sehingga mungkin kita sudah mulai bisa beralih ke proses digitalisasi. Hal-hal tersebut sesuai dengan bagaimana ketika kita menggali kebutuhan kita seperti apa dan kemampuan kita saat ini seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat ya dari tadi kebutuhan dan kemampuan kita udah bisa melihat nih kayak oke, kalau gitu kalau ternyata kita membutuhkan stok, kita perlu menganalisa atau belajar untuk memahami. Jadi kalau saya harus produksi atau saya harus membeli material, kebutuhan minimal yang saya miliki itu berapa? Jadi stok yang kita miliki atau stok yang kita butuhkan itu minimal berapa yang ada di tangan kita. Yang ketiga adalah forecasting atau peramalan tadi. Bisa dari pengalaman kita tahun lalu, misalnya berapa banyak produk atau material yang kita beli atau berapa banyak produk yang bisa kita hasilkan dari tahun lalu. Nah, dari situ kita bisa meramalkan nih kira-kira di tahun ke depan itu kita perjalanannya akan seperti apa ya, target kita seperti apa, sehingga material, bahan setengah jadi, atau barang jadi yang perlu kita beli atau kita miliki sebanyak apa. Nah, yang terakhir adalah tentang kita nggak bisa kalau kita mau bekerja sendiri, mungkin kita bisa bekerja dengan sangat keras dan hasilnya baik, tapi akan sangat lebih besar dampaknya ketika kita bisa menemukan atau melakukan kolaborasi. Baik itu misalnya dengan mitra produksi atau dengan vendor yang mereka bisa menyediakan material yang kita butuhkan atau menyediakan bahan baku plus proses produksi lain yang kita butuhkan. Jadi 3 poin di atas sih Mas Danang. Pencatatan, kemudian pengenalan kebutuhan dan kemampuan kita, mau digitalisasi mau metu stoknya berapakah, forecastingnya seperti apa, dan yang ketiga adalah tentang pentingnya kolaborasi atau memiliki mitra. Seperti itu Mas Danang. Wah, baik, menarik sekali Mbak Revafa. Jadi memang kalau kita mau simpulkan ada dua faktor ya, internal dan eksternal. Kalau kita mau mengelola kontrol inventory dengan baik. Secara internal jelas administrasi itu hal yang utama. Apakah mau digitalisasi atau cukup manual. Lalu yang kedua memang memahami kebutuhan dan kemampuan. Seperti sederhananya adalah kita harus paham kapasitas produksi kita seperti apa. Kita harus paham kebutuhan bahan baku seperti apa. Nah, semua itu tidak ada yang simple, tidak ada yang instan. Jadi memang kita harus belajar perlahan-lahan untuk memahami seperti apa sih sebenarnya kemampuan atau
kapabilitas ya. Karena kita kalau bicara kapasitas itu adalah kita nggak bisa ngambilin kapabilitas gitu. Jadi kayak rajin kita sejauh mana bisa untuk mencapai kapasitas tersebut. Jadi nggak bisa langsung kita lihat kapasitasnya berapa. Capable nggak untuk mencapai Ya. kapasitas itu. Nah, jadi kita harus ke arah situ. Lalu yang terakhir yang memang satu hal yang kadang terlupakan adalah ya rantai pasok itu berbicara mengenai kolaborasi yang tidak berujung. Ya. Jadi memang kalau kita ingin punya suatu pengelolaan dan kontrol inventory baik bahan baku ataupun juga material lainnya dengan baik, kita harus punya hubungan kerjasama yang baik juga dengan vendor, dengan supplier atau dengan mitra lainnya. Mungkin itu kali ya, Mbak Ika, wrap up kita untuk diskusi hari ini, malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Nah, mungkin Mbak Ika bisa, kalau misalnya teman-teman masih ingin berdiskusi, masih ingin belajar banyak bersama Duanyam, mungkin teman-teman bisa bergabung di dalam ekosistem yang sedang kita bangun bersama-sama ya Mbak Ika ya. Nah, mungkin Mbak Ika bisa jelaskan lebih lanjut bagaimana ekosistem yang bisa diikuti oleh teman-teman. Silakan Mbak Ika. Oke, nanti kita akan kirimkan di sini ya linknya untuk teman-teman yang tertarik nih kayak apa namanya, kalau kita pengen tahu lebih banyak atau pengen belajar lebih banyak, gimana sih caranya? Nah, kita ada komunitasnya, nanti teman-teman bisa isi linknya di sini ya teman-teman. Akan ada di kolom komentar, nanti teman-teman bisa tinggal klik saja. Iya. Atau bisa juga nanti teman-teman bisa cek di profil di bio Instagram Krealogi dan Duanyam. Di situ ada link untuk menghubungkan teman-teman dengan ekosistem Kria yang sekarang bersama-sama Duanyam saling bertukar pikiran mengenai pengembangan Kria di Indonesia. Itu mungkin baik ya. Terima kasih banyak Mas Danang. Wah, kita udah 1 jam ya ternyata membahas tentang persediaan. Iya. Untuk saya, Mas Danang yang awalnya nggak tahu inventory itu apa ya. Wah, itu sepertinya sesuatu yang membosankan. Wah, itu kayaknya orangnya kerjaannya gitu-gitu terus nggak bosen ya. Ternyata itu banyak hal yang bisa kita gali dan bahkan bisa membuat kita belajar banyak cara berpikir ya Mas Anang ketika kita mau ngerjain atau ketika kita menjalankan sebuah inventory. Betul sekali, baik ya. Pelajaran terus tanpa ujung ya, belajar tanpa ujung. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Sampai jumpa lagi di sesi kreologi berikutnya. Selamat malam, jaga kesehatan selalu. Selamat beraktivitas malam semua. Oke, terima kasih Mas Danang, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah gabung. Sampai bertemu di IG Live Kreologi yang lain. Sampai jumpa, dadah. Bye, sampai jumpa. Dadah.